Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Nama Mahfud MD menjadi perbincangan hangat di beberapa media berita dan juga di kalangan masyarakat. Karena masyarakat menganggap bahwa sosok Mahfud MD ini yang benar-benar tegas dalam menegakkan yang namanya hukum di Indonesia. Dan tidak hanya bergerak dengan intelektualnya soal hukum, tapi dia seimbang bergerak antar hukum dan hati nurani dalam menegakkan yang namanya keadilan di negeri ini. Dia juga sangat tegas memberantas korupsi dan tidak pandang bulu. Makanya masyarakat Indonesia berpikir dan berharap bahwa Mahfud MD ini sangat cocok dipasangkan menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Kita akan bahas berita tentang hal ini. Link original video saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe karena itu adalah wujud kebaikan kalian semua dalam membantu saya berkembang di channel ini. Dan aku doakan kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja kita akan play videonya. Let's go. Ya, saya kira memang kalau bicara tentang Mahfud MD dari berbagai penjuru mata angin, very complicated. Kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Saya kira kalau untuk bicara tentang Pak Mahfud sebagai cawapres, ini sebenarnya nunggu garis tangan aja sebenarnya. Nah, siapa yang tidak mengenal Pak Mahfud MD? Menko Polhukam yang sungguh sangat fenomenal saat ini. Semakin hebat, semakin keren. Jika bicara kemampuan, apa yang mau diragukan? Kemampuan integritas Pak Mahfud tidak diragukan. Masyarakat seluruh Indonesia sudah tahu, paham. Dia hanya berlatar belakang akademisi alias intelektual. Apakah teman-teman sepandangan dengan saya? Indonesia membutuhkan Pak Mahfud. Membutuhkan keberaniannya, membutuhkan integritasnya. Ini juga jadi satu hal yang saya juga setuju adalah Pak Mahfud ini nggak ada aroma-aroma Orde Baru di dalamnya. Maka saya pikir duet Pak Mahfud MD dan Mas Ganjar ini adalah sesuatu yang mungkin mereka harapkan. Jadi kalau ini memang terjadi, ini akan kuat sekali, elektoralnya juga akan sangat-sangat mendukung. Dan yang paling penting lagi adalah kalian harus tahu bahwa Jateng dan Jatim, betul sekali, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah kunci pemenangan pemilu yang sesungguhnya. Tidak ada satu presiden pun yang akan bisa menang tanpa memenangkan dua daerah itu tadi. Maka Jawa Tengah dengan Pak Ganjar yang di sana dan Jawa Timur jika ternyata nanti dititahkan untuk harus memilih Pak Mahfud, maka ini akan menjadi duet maut yang tidak terelakkan. Kekuatan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Anies, Prabowo, dan kelompok radikal juga sekaligus koruptor panik berjamaah. Ya, Prabowo dan Ganjar masih berjibaku dan berburu waktu untuk mencari sosok cawapres yang paling tepat. Tokoh yang sering dikaitkan dengan sebagai cawapres mereka adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, bahkan Yeni Wahid. Sosok Mahfud MD kembali menguat seiring munculnya nama Ridwan Kamil. Sosok Menko Polhukam ini dinilai punya banyak kelebihan sehingga layak dijadikan cawapres untuk Ganjar Pranowo. Yang pertama, Mahfud MD dapat mendongkrak elektoral Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dari kalangan milenial. Saat ini data pemilih milenial mencapai 61% dari total pemilih dan lebih dari 70% pemilih milenial itu melek digital dan punya akses untuk mencari track record orang yang akan mereka pilih. Sejauh ini Mahfud menjadi sosok yang kuat bagi anak muda karena unggul di media sosial, komunikasi politik, kinerja dan juga isu-isu. Saya kira dari aspek popularitas dan preferensi cukup tinggi. Mahfud MD punya magnet atau daya tarik yang kuat bagi pemilih mendatang yang menginginkan penegakan hukum dan juga pemberantasan kriminalitas, baik white collar crime atau blue collar crime. Meski secara usia bukan lagi milenial, tapi Mahfud bisa masuk ke segmentasi itu tanpa khawatir dan tanpa polesan. Duduk persoalan hukum dan bisa memberikan solusi bagi problem yang selama ini jadi pembicaraan anak muda. Lalu yang kedua, Mahfud MD menjembatani Ganjar dengan para pemilih dari kalangan Nahdliyin. Apalagi pengurus besar NU sudah menegaskan jika NU tidak bermain politik maka kesempatan Mahfud sangatlah terbuka lebar. Dan yang ketiga, aktifnya Mahfud MD di dunia digital membuatnya lebih mudah untuk berkolaborasi dengan Ganjar yang selama ini juga aktif di dunia digital. Media sosial sebagai produk teknologi mampu menyampaikan banyak hal dengan cepat dan jangkauan yang sangat luas.
Mahfud MD juga sering bercuit tentang beberapa masalah hukum, suatu kasus atau peristiwa terkini yang terjadi. Cuitannya juga mampu memberikan penerangan, penjelasan kepada khalayak sehingga tahu tentang hukum tertentu. Dan yang keempat, Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang bersih, ahli hukum dan berani dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Peristiwa Mahfud MD dikeroyok oleh anggota DPR sempat viral karena Mahfud mampu membalikkan keadaan, bahkan membuat para anggota dewan panas dingin. Anggota dewan selama ini punya image yang kurang baik sehingga diantaranya yang melakukan korupsi, jarang hadir waktu sidang, mengantuk bahkan tidur ketika sidang dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika melakukan rapat dengar pendapat, mereka seolah menjadi seseorang yang paling benar, menyerang pihak yang datang seolah mereka pasti bersalah. Publik sering jengkel dengan hal ini sehingga sosok Mahfud MD sering dijadikan panutan dalam proses penegakan hukum. Kali ini saya ingin menyoroti bagaimana perjalanan seorang Mahfud MD dengan segala tarian politiknya yang indah dan elegan diwarnai dengan pergulatan penuh penjagalan yang justru menguatkan pembentukan jati diri politiknya. 11-12 dengan perjuangan berbagai turbulensi politik yang pernah dialami oleh Megawati, berbagai tepaan yang diterima dengan tabah dan dilakoni kelanjutannya dengan penuh pengabdian bagi bangsa dan negara. Ya ibarat sebuah proses yang tidak mengkhianati hasil. Sosmed dan internet adalah diary online 24 jam yang membantu alfa dan lupanya ingatan kita tentang masa lalu yang terjadi. Hari ini saya putar kembali kaset lama ya untuk sedikit mengulas saja sosok Mahfud MD dalam tajuk Kebiri Politik atas Mahfud MD. Apakah siasat keji gerombolan yang melumpuhkan satu aset bangsa? Setelah semua ini, lalu Mahfud MD punya siapa? Nah, setelah seolah tertolak oleh PHP dan telikungan elit politik dalam sistem politik Indonesia dengan tingkat kelas dan selera permainan politik yang sedang segini dan sedang seperti ini, lalu tokoh negarawan sekaliber Mahfud MD pun ini harus hidup dalam habitat politik yang seperti apa? Siapa yang akan menjadi habitat terbaik bagi bertumbuh, berkembang, dan berbuahnya sebuah kontribusi dan karya dari seorang Mahfud MD? Ya, kembali pertanyaannya adalah setelah semua ini, terus Mahfud MD milik siapa? Ya, itulah satu hal ini ya yang ingin saya tahu. Setelah ikut sedih dan miris melihat sosok ini ditelikung oleh begal-begal politik yang keji, dijegal pada detik-detik perjalanannya untuk membawa kebergunaan kehidupannya bagi masyarakat Indonesia dalam peran politik sebagai wapres pada Pak Jokowi, ternyata Pak Mahfud MD ya milik Indonesia bersama Pak Jokowi. Ternyata kabinet Jokowi adalah habitat terbaik yang dapat diadaptasi dengan piawai oleh sosok kenegarawanan dan kualitas keprofesionalan seorang Mahfud MD. Nggak baper, nggak kecewa, tidak kehilangan perspektif, tidak kabur fokus dan goyah prioritas, karena apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya membawa hasil kebaikan untuk masyarakat sesuai dengan bidang jangkauannya, yaitu ranah politik, hukum dan keamanan dengan kearifan perspektif sipil yang adem dan tentram. Ada rasanya, ada manfaatnya dan ada buktinya, ada kaitannya. Peran dalam posisi justru semakin mematangkan kesiapan sosok Mahfud MD untuk memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi masyarakat Indonesia, utamanya dalam radius politik, hukum dan keamanan untuk kebaikan negeri plus 62 ke level capaian berikutnya. Lalu mengapa Mahfud MD? Ya, yang pertama karena Mahfud adalah tokoh yang sudah berpengalaman di bidang eksekutif. Ia pernah didaulat menjadi pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan HAM. Lalu ia juga pernah menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi urusan HAM. Dan ia juga seorang mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, juga pernah diangkat jadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Mahfud MD juga meraih gelar doktor di tahun 93 dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah pengajar dan guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Oke ya, saya pikir sangat jelas apa yang disampaikan oleh admin tadi. Tidak perlu juga saya banyak memberikan kesimpulan. Yang di sini kita buat saja sebuah statement. Indonesia butuh Mahfud MD. Kalian tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Indonesia butuh Mahfud MD. Biar suara kita lebih banyak, lebih bagus, dan bisa sampai kepada elit politik untuk bisa ya menggenapi atau mewujudkan keinginan kita untuk Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud MD. Saya pikir ini adalah duet maut ya, yang bakal membuat Indonesia lebih maju lagi. Tulis di kolom komentar.
Saya Vicky Himpung pamit. See you and God bless. Bye guys.